Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sudah siap untuk mengikuti belajar hari ini ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Esa Melia, Hadir. Krisnanda, Hadir, Bu. Anissa Zahra, Hadir, Bu. Sriwijayanti. Hadir, Bu. Baik, sudah hadir semua ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi baru, yaitu perubahan iklim. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan mengenai perubahan iklim. Kemudian, siswa juga mampu menjelaskan apa itu efek rumah kaca, serta proses yang terjadi. Dan diharapkan siswa juga mampu menyebutkan contoh dampak dari pemanasan global serta bagaimana cara penanggulangannya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, untuk Esa tahu nggak sih kapan terjadinya waktu musim penghujan dan musim kemarau? Tahu, Bu. Kapan, Esa? Musim kemarau itu terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Sedangkan musim penghujan itu terjadi pada bulan Oktober hingga April. Iya, benar.
kemudian Ibu ingin tanya ke Anissa Zahra. Anissa, tahu nggak sih apa hubungannya dari musim hujan dengan kira-kira yang terjadi perubahan cuaca di akhir-akhir ini? Karena cuaca tak menentu sehingga terjadi perubahan iklim yang menyebabkan perubahan musim tidak dapat diprediksi. Iya, benar sekali. Jadi, sedikit kita mengulas tentang pelajaran IPS ya. Tadi sudah disebutkan oleh Esa kalau musim kemarau itu terjadi pada bulan Mei hingga September, sedangkan musim penghujan itu bulan Oktober hingga April. Nah, jadi akhir-akhir ini kan sering tuh musimnya tidak menentu sehingga cuacanya itu kadang tidak bisa diprediksi. Terkadang juga panas yang berlebihan atau waktu kemarau yang berkepanjangan atau bahkan musim penghujannya itu yang sangat singkat. Nah, sebelum kita mengulas tentang materi lebih dalam, Ibu ingin bertanya ke Esa. Nah, kalau Esa pernah mendengar atau membaca informasi mengenai mencairnya es bumi kutub. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya, Esa? Menurut saya penyebabnya itu karena suhu di bumi itu meningkat. Itu juga terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim di Indonesia. Nah, benar sekali. Jadi, sehingga terjadilah perubahan iklim. Baik, kita akan mulai memasuki materi. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu arti atau pengertian dari perubahan iklim itu? Saya, Bu, Ya, coba dijawab. perubahan iklim itu perubahan suhu bumi. Nah, benar sekali. Jadi, perubahan iklim merupakan proses perubahan suhu yang drastis dan disertai dengan curah hujan, perubahan cuaca, serta fenomena lainnya dalam periode jangka panjang. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu penyebab dari perubahan iklim? Ada yang tahu tidak? Jadi penyebab dari perubahan iklim yaitu pemanasan global atau global warming, di mana merupakan peningkatan dari suhu bumi yang secara bertahap. Kemudian dari global warming tadi menyebabkan adanya suatu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itu apa, Bu? Efek rumah kaca yaitu pemanasan yang terjadi karena gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Nah, jadi dalam bumi ini juga terdapat beberapa fenomena. Salah satunya yaitu efek rumah kaca. Nah, bagaimana proses terjadinya rumah kaca? Bisa kalian lihat di ilustrasi ini ya. Jadi untuk proses terjadinya yang pertama pada suhu normal itu seharusnya panas matahari yang menembus masuk itu ke bumi diserap oleh tumbuhan hijau sebagai bahan bakar untuk proses fotosintesis. Nah, sisanya nanti akan dipantulkan menuju ke luar atmosfer bumi. Kemudian, apabila terjadi penumpukan gas-gas yang bersifat karbon, maka suhu di bumi ini akan meningkat dan tidak dapat memantulkan atau mengembalikan panas bumi tersebut dengan baik keluar. Jadi dari adanya efek rumah kaca ini sifatnya sama seperti kaca, yaitu merangkap panas matahari ke bumi. Nah, kemudian ada beberapa faktor penyebab dari pemanasan global. Yang pertama itu ada asap limbah pabrik kegiatan industri. Nah, hal itu kan setiap harinya pabrik beroperasi, jadi banyak sekali gas-gas yang dikeluarkan sehingga dapat menjadi penyebab polusi. Tidak hanya itu, juga terdapat asap kendaraan bermotor di kota-kota besar juga menyebabkan polusi udara. Kemudian kebakaran hutan akibat pembakaran ladang.
dan penebangan liar hutan, dan tidak dilakukan reboisasi. Kemudian penggunaan gas CFC pada lemari pendingin serta AC juga dapat menyebabkan suhu bumi semakin panas. Nah, dari adanya efek rumah kaca tersebut, ada beberapa gas-gas yang memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Yang pertama ada karbon dioksida, uap air, metana, dinitrogen oksida, dan fluorofluorokarbon atau CFC. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya bahwa faktor penyebab efek rumah kaca salah satunya juga CFC. Nah, akibatnya dari efek rumah kaca itu suhu bumi menjadi meningkat. Nah, hal itu dapat mengakibatkan pemanasan bumi. Nah, akibatnya apa aja, Bu? Yang pertama ada temperatur bumi semakin bertambah. Yang kedua, peningkatan suhu di bumi juga menyebabkan curah hujan di beberapa wilayah mengakibatkan banjir di mana-mana. Lalu di wilayah lain mengalami penurunan hujan curah menyebabkan kekeringan dan gagal panen, kemudian mencairnya es kutub, serta badai yang semakin meluas. Nah, tentu saja dari fenomena tersebut bukanlah peristiwa yang bagus karena dapat berdampak buruk bagi lingkungan serta makhluk hidup yang ada di bumi dan ekosistem. Kemudian terdapat juga upaya untuk dapat menanggulangi pemanasan global. Yang pertama dengan mengurangi penggunaan energi fosil yang menghasilkan karbon dari pembakaran. Nah, untuk mengurangi penggunaan energi fosil ini, kita dapat menggantikannya dengan energi terbarukan, seperti energi surya dan listrik pada kendaraan. Kan sekarang sudah banyak tuh kendaraan yang memakai energi listrik, kemudian nanti memakai baterai yang di-charger langsung, seperti itu. Nah, yang kedua melakukan reboisasi dan penghijauan daerah hutan gundul. Jadi kan penyebab adanya efek rumah kaca juga salah satunya penggundulan hutan atau penebangan liar. Jadi seharusnya kita juga melakukan reboisasi dan penghijauan daerah hutan yang gundul tersebut. Kemudian membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, di sini supaya apa, Bu? Supaya kita bisa mencegah ekosistem kita agar tidak lebih buruk untuk adanya pemanasan global ini. Jadi selama selama suhu di bumi itu meningkat, ketika kita menggunakan produk yang ramah lingkungan, maka kita sudah melakukan upaya penanggulangan pemanasan global tersebut. Dan yang terakhir adalah mengurangi sampah, terutama sampah plastik dan bahan yang tidak bisa terurai lainnya. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Jelas? Belum, Bu. Nah, jadi dari kesimpulan dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu mengenai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu merupakan perubahan suhu yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Kemudian efek rumah kaca yang terjadi karena gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas matahari. Kemudian akibat pemanasan bumi. Tadi ada suhu bumi yang semakin meningkat, curah hujan yang tinggi, serta badai dan mencairnya es di kutub, dan upaya penanggulangan. Coba untuk Krisnanda, Ibu ingin bertanya dong? Iya, Bu. Tadi kan ada beberapa faktor penyebab dari efek rumah kaca. Nah, seharusnya upaya yang harus kita lakukan itu apa ya? Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, Bu. Terus ada lagi? Melakukan reboisasi. Ya, benar sekali. Jadi, yang dikatakan oleh Risnanda tadi benar. Jadi, kita harus mengganti bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan, kemudian melakukan reboisasi. Kita aja mau menggunduli hutan, tetapi masa iya kita nggak mau buat menghijaukannya kembali untuk reboisasi lagi gitu. Jadi,
diharapkan kita juga harus bisa peduli dengan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya nanti Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya, mengenai untuk membuat poster yang berisi gagasan penanggulangan pemanasan global. Nah, nanti diharapkan siswa membuatnya harus berbeda dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya atau di minggu depan. Jadi, nggak ada alasan buat nggak mengerjakan tugas dari Ibu. Baik, apakah sudah paham semua anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah paham semua, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ahadina sudah cukup, setelah ini Lili Aprilia dipersiapkan dulu. Terus jam 11.05 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Hari ini Baik, Bu. Baik, Bu. alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Erlina, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir, Bu. alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya, serta ayo yang belum on kamera, bisa on kamera ya selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan perubahan iklim. Nah, kita akan melanjutkan yaitu tentang lapisan bumi. Nah, sebelumnya Ibu ada sebuah pertanyaan. Mengapa bumi merupakan salah satu planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, karena terdapat oksigen, air, dan juga tanah, Bu. ya betul sekali ya jawaban dari Yolanda. Jadi di bumi terdapat komponen air yaitu pada hidrosfer, komponen tanah pada litosfer, dan komponen gas pada atmosfer. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi lapisan penyusun bumi dan memahami fenomena alam yang terjadi pada lapisan bumi, dan nanti juga akan dilakukan dengan sesi diskusi. Baik, anak-anak coba perhatikan. Lapisan bumi dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada atmosfer yang merupakan komponen gas, dan yang kedua ada litosfer yang merupakan
komponen padatan, dan yang ketiga ada hidrosfer yang merupakan komponen air. Nah, kita akan bahas satu persatu dari komponen atmosfer. Nah, coba anak-anak perhatikan ilustrasi dari lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer yang berada pada ketinggian 0 hingga 10 km di atas permukaan laut. Nah, jadi lapisan troposfer ini merupakan lapisan yang paling bawah ya. Nah, pada lapisan troposfer ini biasanya kita jumpai seperti iklim, cuaca, ada angin, kita bisa melihat awan. Nah, yang kedua yaitu lapisan stratosfer yang berada pada ketinggian 10 hingga 50 km. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, pada lapisan stratosfer ini juga digunakan sebagai jalur pesawat terbang. Nah, yang ketiga ada mesosfer yang berada pada ketinggian 50 hingga 85 km. Nah, pada lapisan mesosfer ini biasanya nih ada meteor yang akan melintas atau jatuh. Nah, tiba-tiba meteor tersebut hilang. Nah, meteor tersebut itu hangus karena adanya lapisan mesosfer, di mana lapisan mesosfer ini berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, yang keempat ada termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 85 hingga 500 km. Nah, pada lapisan termosfer ini kita jumpai fenomena alam seperti aurora dan terdapat teleskop, di mana teleskop ini diberikan nama teleskop Hubble ya. Nah, teleskop Hubble ini didirikan oleh NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa dari Amerika Serikat. Nah, yang terakhir itu ada eksosfer. Nah, eksosfer ini merupakan lapisan yang paling luar. Nah, dia itu berada pada ketinggian yang lebih dari 500 km. Nah, pada lapisan eksosfer ini sebagai tempat mengorbitnya satelit bumi. Baik, kita lanjut dengan litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, litosfer ini diartikan sebagai seluruh padatan bumi. Nah, berikut struktur dari padatan bumi. Yang pertama ada kerak bumi yang terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Nah, kalau kerak samudra ini selalu berada di bawah kerak benua, di mana kerak samudra ini memiliki massa jenis yang lebih kecil. Nah, yang kedua ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ini terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Nah, yang ketiga itu ada inti bumi yang dibedakan menjadi inti dalam dan inti luar bumi. Nah, bedanya kalau inti dalam bumi itu lebih padat ya daripada inti luar bumi. Nah, kita lanjut pada hidrosfer. Nah, warna biru pada hidrosfer biru itu menggambarkan perairan yang ada di bumi. Nah, hidrosfer ini berasal dari kata hidros yang artinya air dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Coba anak-anak perhatikan dari siklus air. Nah, dari bagian siklus air ini, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air? Saya, Bu. Ya. Air di laut mengalami penguapan. Kemudian terjadi kondensasi hingga membentuk awan. Nah, selanjutnya membentuk titik-titik air atau hujan. Nah, ya bagus sekali ya analisis dari Zalfa. Jadi, air yang berada pada lautan, danau, atau sungai itu nanti akan terkena sinar matahari dan menyebabkan evaporasi. Nah, evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan yang terjadi pada tumbuhan itu disebut dengan transpirasi. Nah, penguapan ini akan membentuk titik-titik air hingga terbentuk awan atau disebut dengan peristiwa kondensasi. Nah, kemudian awan karena adanya angin, maka awan tersebut akan bergerak menuju ke daratan. Nah,
ketika titik-titik air tersebut sudah terkumpul banyak dan pada titik jenuh, maka titik-titik air tersebut akan turun. Nah, peristiwa ini disebut dengan presipitasi, yang kemudian air akan masuk ke dalam lapisan batuan hingga keluar, hingga masuk ke dalam lapisan permukaan bagian dalam hingga menuju ke lautan kembali. Nah, ini disebut dengan perkolasi. Nah, pada siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga disebut dengan siklus hidrologi atau siklus air. Nah, baik anak-anak, agar kita nggak ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu tebak gambar. Nah, ayo ada yang bisa menebak clue-nya bencana alam? Ayo. Slide-nya nggak jalan, Bu. Iya betul ya, gempa bumi. Nah, kita udah ice breaking, udah nggak ngantuk lagi ya. Nah, kita lanjut dengan sesi diskusi kelompok. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan, untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan, dan kalian mengkaji fenomena alam yang terjadi pada lapisan bumi. Nah, waktunya itu 15 menit, mulai dari sekarang. Ya, baik, dari kelompok 2 diskusinya sudah sampai mana? Masih mencari materi tentang gempa bumi, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, baik anak-anak, karena waktu diskusinya sudah selesai, maka kita akan mempresentasikan. Nah, sebelumnya Ibu tawarkan dari kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa gempa bumi terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan bergesekan, Bu. Nah, ya bagus sekali ya. Presentasi dari kelompok 2 hasil kajiannya itu tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi ketika ada batuan pada kerak bumi ya, itu mengalami tekanan dan menyebabkan terjadinya tumbukan sehingga terjadi yang namanya dengan gempa bumi. Baik anak-anak, dari tadi materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan dari Erina. Adakah faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Coba anak-anak, dari pertanyaannya Erlina, apakah ada yang bisa menjawab faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi? Curah hujan, Bu. Ya, betul sekali ya, curah hujan. Nah, selain curah hujan, ada faktor lainnya seperti tumbuhan, angin, dan ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan faktor utama ya, karena sinar matahari ini menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan pada siklus hidrologi. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya, coba dari materi yang telah kita pelajari hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan dari Vidya. Jadi kesimpulannya itu bumi terdiri dari komponen atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kemudian ada fenomena yang terjadi pada lapisan bumi seperti aurora dan gempa bumi. Nah ya, benar sekali ya. Nah, kalau dari lapisan atmosfer itu, dari urutannya yang paling dalam itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan paling luar sendiri itu ada eksosfer. Nah, kalau lapisan litosfer itu terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, silakan kalian untuk mengerjakan soal latihan uji kompetensi yang ada pada LKS. Nah, apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu.
Ya, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Mbak Lili terima kasih waktunya tadi masih tersisa 4 menit. Setelah ini Mbak Anissa Zahra bisa dipersiapkan, nanti kita mulai jam 11.20 kalau bisa. Monggo dipersiapkan Mbak Anissa Zahra. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Untuk kegiatan presensi dilakukan dengan mengisi Google Form yang nanti akan Ibu kirim di grup WA yang dibuktikan dengan screenshot layar ya. Bukti kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan lalu, kita membahas tentang tata surya. Tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Apa saja susunan dari tata surya? Apakah masih ada yang ingat? Bu, Ya, susunan dari tata surya itu ada komet, asteroid, dan meteorit, Bu. ya benar. Susunan tata surya terdiri atas matahari, 8 planet, satelit-satelit pengiring planet, komet, asteroid, dan meteorit. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini.
Yang pertama, siswa mampu menganalisis komposisi dan struktur bumi. Yang kedua, siswa mampu menganalisis peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan akibat dari peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang peristiwa terjadinya rotasi bumi dan revolusi bumi, serta menyebutkan akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Komposisi dan struktur bumi. Ya, untuk Mbak Isa bisa membantu membacanya. Mbak Isa, Ya, Bu. bisa bantu buat membaca komposisi dan struktur bumi. Dibaca ya, Bu. Ya, Baik. Bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbuat dari batuan. Bumi juga memiliki kepadatan tertinggi, gravitasi permukaan terbesar, dan magnet terkuat dan rotasi paling cepat. Bumi juga merupakan satu-satunya planet kebumian yang memiliki lempeng tektonik yang aktif. Bentuk planet Bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng atau oblet spheroid, buah bulatan yang tertekan ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada bagian khatulistiwa. oke, terima kasih Mbak Isa. Jadi, mengapa permukaan bumi tidak rata itu dikarenakan terdapat proses alam, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen, yang membuat berbagai macam relief di muka bumi ini, seperti yang kita tahu bahwa permukaan bumi yang kita huni ini terdiri atas berbagai bentukan seperti gunung, lembah, bukit, danau, sungai, dan sebagainya. Sebelum ditemukan teori heliosentris, teori yang dianut adalah teori geosentris yang menganggap bahwa bumi adalah pusat tata surya dan semua benda langit bergerak mengelilingi bumi. Pada tahun 1540, Kopernikus menemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan benda langit lain bergerak mengelilingi matahari. Oke, sekarang Ibu bertanya kepada Mbak Hadina, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah bumi melakukan pergerakannya terhadap porosnya, Bu, dan terjadi arah rotasinya dari barat ke arah timur. Ya, benar. Bumi melakukan gerak berputar terhadap porosnya. Dari arah mana bumi berotasi? Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur, dan jika dilihat dari kutub utara, maka gerak rotasi bumi berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Sri, berapa lama bumi memerlukan waktu untuk berotasi? Bumi itu memerlukan waktu sekitar 23 jam, 56 menit 4 detik, Bu. Ya, untuk satu kali gerak rotasi, bumi memerlukan waktu sekitar 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Waktu yang diperlukan bumi dalam menempuh 360 derajat disebut dengan satu hari. Berikut akibat dari rotasi bumi yang pertama, yaitu gerak semu harian benda-benda langit, terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu. Nah, berdasarkan dari bujur tersebut, Indonesia terdapat 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu revolusi bumi. Selain
selain berotasi, bumi juga beredar mengelilingi matahari menurut bidang orbit yang datar atau disebut eliptika. Selama berevolusi, poros bumi membentuk sudut sebesar 23,5 derajat terhadap sumbu vertikal ekliptika. Arah dari revolusi bumi adalah negatif atau berlawanan dengan arah jarum jam. Berapa lama waktu yang diperlukan bumi untuk berevolusi? Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 sekon atau disebut 1 tahun. Apa saja akibat dari revolusi bumi? Yaitu yang pertama, gerak semu matahari, perubahan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim apa, Mbak Dina? Musim kemarau dan musim penghujan, Bu. Ya, benar. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya, sedangkan revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Akibat dari rotasi bumi yaitu perbedaan waktu, sedangkan akibat dari revolusi bumi yaitu bergantian musim. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu memberikan tugas untuk kalian semua untuk dikerjakan LKS pada halaman 56, dan Ibu harap kalian mempelajari materi berikutnya yaitu berupa gerhana. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa? Mbak Erlina? Ya, Bu. Ya,
Apakah materinya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik, Bu. Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi pertemuan pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 8 ya. Dibuat Cukup menyenangkan, Bu. Oke, artinya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, Bu. Baik, Ibu minta untuk menyiapkan buku serta menyalakan layarnya ya selama pembelajaran. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.1 yaitu menganalisis bergerak pada makhluk hidup, sistem bergerak pada manusia, dan juga upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai rangka dan tulang pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa mampu memahami fungsi rangka dan tulang pada manusia, siswa mampu mendeskripsikan struktur tulang pada manusia, serta siswa mampu mengelompokkan macam-macam tulang pada manusia. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah gambarnya sudah terlihat? Oke, seandainya tenda yang diibaratkan sebagai otot, sedangkan yang tenda diibaratkan sebagai rangka. Dapatkah anak-anak menunjukkan fungsi dari rangka tersebut? Apa saja fungsi dari rangka tersebut? Nah, benar sekali. Rangka itu salah satunya berfungsi sebagai tempat otot dan juga bulan. Jadi, tenda itu bisa diibaratkan sebagai ini rangka dan bisa bergerak seperti tenda di atas. Nah, pada manusia itu yang pertama sekali bentuk tubuh, yang kedua sebagai pergerakan dalam dan memberi bentuk tubuh, yang ketiga alat pergerakan pasif dan tempat otot melekat, yang keempat yaitu tempat pembentukan darah, serta yang kelima tempat pelepasan kalsium. Nah, sebelum kita lanjut membahas mengenai tulang, kita akan membahas mengenai sendi dan juga otot. Nah, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Kemudian, itu adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut juga alat gerak aktif. Nah, hampir 35 hingga 40% massa tubuh kita itu terdiri dari jaringan otot. Kemudian di sini ada macam-macam sendi. Yang pertama sendi peluru yang dapat dilihat di gambar. Jadi sendi peluru ini contohnya antara tulang belikat dan juga tulang mata. Ada juga pada tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua sendi engsel. Kalau dilihat pada gambar, itu sendi engsel terdapat di
antara tulang lengan atas dan juga tulang pengumpil. Dan ketika ada sendi putar itu terdapat di antara tulang atas dan juga tulang eksis. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana terdapat pada tulang telapak tangan dan juga tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir ada sendi geser. Sendi geser ini terdapat pada tulang pergelangan tangan. Kemudian ada macam-macam itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada otot pangkal, yang kedua ada otot jantung. Nah, otot rangka sendiri adalah otot yang dapat dilihat di gambar. Kemudian otot rangka tergolong otot yang cenderung cepat berkontraksi dan juga cepat lelah. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos kontraksi dan relaksasi dalam cepat. Otot ini memiliki pada tiap selnya. Bentuknya bisa dilihat di gambar tadi berdasarkan cara pertama otot polos terpolong dan yang terakhir ada otot jantung. Nah, otot jantung ini mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Oke, dari materi yang disampaikan, apakah ada yang ditanyakan lebih dahulu? Oke. Nah, sepertinya sudah mulai dengan konsentrasi. Ibu ada sedikit tebakan. Tebak gambar yuk. Bisa dilihat gambarnya. Ini gambarnya Kopi susu, Bu. kopi susu, terus yang sebelah kanan. Tangan ketemukan. Nah, benar sekali. Apakah sudah mulai konsentrasi kembali? Sudah, Bu. Bisa dilanjut ya. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut mengenai tulang. Apakah ada yang bisa menyebutkan tulang di bagian itu apa saja dari gambar yang telah Ibu sajikan? Bisa, Bu. Coba sebutkan. Tulang upir, tulang Ya. hasta, tulang Ya. pangkal, tulang telapak tangan, tulang ruas jari, dan tulang pangkal telapak tangan. Ya, benar sekali apa yang telah disampaikan Mbak Iman. Nah, jadi pada tubuh manusia itu terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan itu terdapat 6 jenis tulang yang telah disampaikan oleh Mbak Lintang tadi. Yang pertama yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang pangkal telapak tangan atau pangkal, tulang ruas jari atau talang, dan tulang telapak tangan. Nah, apabila dihitung nih jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa itu terdiri dari 6 tulang. Oke, secara umum ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu yang pertama memberi bentuk pada tubuh dan juga kita. Yang kedua melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, serta tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya alat yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Dan yang keempat, pada tulang jenis tertentu seperti tulang paha berfungsi sebagai tempat pemungutan darah. Darah dibentuk di bagian ujung tulang, yaitu tulang jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang.
Apakah sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah struktur dari tulang. Apakah ada yang bisa menjelaskan struktur dari tulang apa saja? Bisa, Bu. Tulang spons, tulang kotak, pembuluh darah, sumsum putih, dan tulang sistem. Ya, benar sekali. Jadi, struktur tulang itu terdiri dari tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih, perios itu. Nah, pada tulang ini terdapat lubang dan juga kondoran yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Terdapat juga lubang yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran pembuluh darah dan juga saraf. Permukaan dari tulang sendiri ditutupi oleh membran. Nah, tulang spons di dalam tulang pipa atau tulang panjang itu terdapat di daerah ujung tulang. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran tersebut terdapat di tengah tulang panjang dan juga diisi jaringan lemak yang disebut bubum yang dapat anak-anak lihat pada gambar di bagian kiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Bisa dilihat di gambar bahwa macam-macam tulang itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu tulang panjang, misalnya tulang lengan. Yang ketiga ada tulang pipih, misalnya tulang dada. Tulang pendek, misalnya tulang tidak beraturan, misalnya pada tulang punggung. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu ada soal kalian untuk mengetahui seberapa besar nih pemahaman kalian mengenai yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Linknya akan Ibu share di chat dan pengerjaannya 10 menit. Bisa dikerjakan mulai sekarang ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Apakah semua sudah mengirimkan jawabannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan lihat ya nilai dari anak-anak. Baik, terima kasih. Nilai dari anak-anak sudah bagus. Ini artinya anak-anak sudah mampu memahami materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan menyampaikan tugas pada minggu depan ya. Tolong dipersiapkan bukunya untuk mencatat tugasnya. Apakah sudah siap? Siap, Sudah, Ibu. Bu. Nah, pada minggu depan, anak-anak bisa menganalisis gangguan pada tulang. Tugas tersebut nanti ditulis di buku, kemudian di-scan dan dapat dikirimkan pada link yang akan Ibu siapkan. Tugasnya itu terakhir dikumpulkan pada hari Ibu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Juga untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bahkan anak-anak untuk mempelajarinya terlebih dahulu pada buku paket yang telah diambil di sekolah kemarin. Bisa dimengerti? bisa, Bu. Baik, Ibu rasa pembelajaran pagi hari ini sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sudah selesai ya Mbak Erlina? Akhir keluar. Baik, ini yang akhir ya. Terima kasih teman-teman sudah jadi memulai perkuliahan terlebih dahulu. Mohon maaf tadi saya terlambat. Tadi saya masuk pas Mbak Lili yang Martina saya belum hadir karena masih ada waktu. Silakan kalau ada teman-teman yang mau beri tanggapan terkait dengan penampilan dari teman-teman Mbak Lili, Mbak Anissa, dan Mbak Erlina, monggo. Keseluruhan sudah cukup bagus ya. Yang menampilkan aktivitas siswa, tapi ada yang minim, perlu diperhatikan lagi-lagi karena fokus kita adalah student center, jadi bukan melulu aktif. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau Mbak Ica, coba Mbak Ica, mana Mbak Ica? Hadir nggak? Iya, Bu. Ya, silahkan Mbak Ica ya, penampilannya Mbak Martina, Mbak Lili, Mbak Anissa, dan Mbak Erlin. Untuk saya memberikan komentar mungkin di Ya. baik tadi melihat presentasinya saya mungkin ada sedikit kurangnya karena belum terlihat ekspresi dan nggak on cam, jadi mungkin caranya berinteraksi dengan melalui Zoom gitu, Bu. Ya. Dari segi presentasi Mbak Anissa sudah bisa menguasai kelas, tapi hanya itu saja yang tadi belum begitu, Bu. Oke. Penguasaan materinya? Penguasaan materinya dibentuk di PowerPoint itu sih udah cukup memuat gitu. Mbak April, Mbak Lili sama Mbak Erlina sama Mbak Martina enggak? Kalau Mbak Erlina, Mbak Hadina, dan Mbak siapa tadi yang satu lagi? Mbak Lili. Terima kasih. Satu lagi Mbak Sukma. Ya Bu, izin memberi ya Bu. Ya, silakan. Terkait tadi pemaparan dari Mbak Martina terkait perubahan iklim, secara umum sudah cukup baik dengan penguatan materi berupa diberikannya gambar-gambar, kemudian intonasinya juga cukup terdengar jelas seperti itu. Mungkin diskusi kelompok kecil juga sudah baik, mungkin dalam mengajar kelompok ditampilkan seperti itu. Dan ya tadi diawali dengan berdoa mungkin seperti itu. Nah, untuk Mbak Lili sendiri sudah cukup baik terkait adanya struktur ini. Tetapi tadi mungkin saya melihat kurangnya slide-nya PPT itu nggak jalan. Jadi
sesi ice breaking, Baris Nanda tadi bukan menjawab sih, mungkin memberitahu bahwa itu saya tidak, tapi mungkin Mbak Lili menangkapnya menjawab seperti itu. Tapi nggak apa-apa, baik dan komunikatif. Kemudian pada Mbak Anissa Zahra tadi juga benar katakan Mbak Ica, mungkin tadi karena off cam, Ya. jadi ekspresi dan mimik wajahnya kurang terlihat. Secara keseluruhan penjelasannya juga cukup baik, partisipasi dari siswanya juga oke. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk Mbak Erlina. Mbak Erlina tadi dibukanya sudah cukup. Dan ya, adanya ice breaking yang menarik pada gambar-gambar dan siswa juga berpartisipasi pada hal itu. Nah, mungkin di Erlina sendiri kurang menampilkan tampilan paparan diskusi kelompok kecil itu ya. Kemudian tadi pada penjelasan materi bergambar otot itu mungkin saran dari saya, siswa kesempatan untuk bagaimana sih perbedaan antara ketiga otot-otot tersebut pada gambar. Nah, kemudian nanti di penguatan, maksudnya gurunya itu memberi penguatan kembali terkait adanya gambar tersebut, seperti itu. Tapi secara baik, seperti itu Bu, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Tadi yang timernya siapa, Mbak Esa? Iya, Bu. Yang Mbak Erlina waktunya berapa lama? Elina itu mulai 11.33 tadi, terus kurang lebih 13 menit. Tadi yang paling cepat itu Mbak Anissa Zahra, itu cuma 10 menit kurang. Terima kasih. Ada yang lagi? Saya tawarkan. Tidak ada. Tadi saya sudah menyampaikan umum ya, secara umum sudah baik, tapi memang ya itu harus sering-sering praktek ya agar bisa lebih luas dan terjadi gitu. Nanti yang Mbak Martina saya tulis ya, karena saya belum melihat penampilannya tadi. Yang Mbak Lili tadi, ya tadi pas saya masuk itu pas yang slide-nya nggak jalan itu, tapi nggak diberi komentar ya. Mbak Krisnanda tadi ngechat tapi tidak terbaca. Nah itu apa ya, interaksi dengan siswa juga perlu. Siswanya yang diam aja gitu ya awalnya, nggak apa-apa. Saya rasa cukup bagus. Kemudian sudah cukup banyak keterampilan mengajar yang itu cukup fokus ke urutan penyampaian, karena mungkin sudah diingat urutan yang harus disampaikan gitu ya, sehingga tadi ada yang pas ice breaking kurang diperhatikan, siswanya ternyata tidak merespon apa yang disampaikan, tapi dikiranya merespon gitu ya. Itu bisa jadi ketika kita ada kendalanya di situ juga begitu. Kemudian ada yang menarik ya, tadi ketika diskusi dengan siswa, kemudian ada siswa yang bertanya. Nah, itu nanti bisa teman-teman lakukan pertanyaan yang diberikan oleh siswa dikembalikan lagi ke audiens. Jadi tidak langsung dijawab oleh gurunya, tapi dikembalikan dulu ke audiens, baru kemudian diberi penekanan oleh gurunya setelah ada siswa yang ini bisa untuk meningkatkan aktivitas dari siswanya. Tuh.
saya rasa sudah cukup bagus, hanya perlu dilatih gitu ya. Selanjutnya untuk Mbak Anissa Zahra, ya tadi nggak terlihat ekspresinya ya, jadi suaranya kelihatannya terlalu santai gitu ya. Kemudian karena slide-nya banyak tulisan, terlalu fokus dengan membaca slide-nya, interestnya jadi berkurang. Nah, ini mungkin bisa teman-teman membuat slide PPT itu jangan terlalu banyak tulisannya, sehingga kalau terlalu banyak tulisan itu nanti teman-teman fokus ke situ, ke tulisannya, tapi minimalis tulisannya, lebih banyak dengan ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan dengan materinya. Jadi aktivitasnya belum nampak ya. Kemudian di akhir kesimpulan itu biasanya kemarin-kemarin sudah banyak menyimpulkan secara bersama dengan siswa, tapi tadi masih dibaca sendiri oleh gurunya. Mungkin waktunya masih perlu dioptimalkan lagi ya tadi untuk menampilkan beberapa tampilan dasar mengajarnya. Kemudian yang terakhir untuk sudah cukup bagus di awal, ada pengkondisi, kemudian persepsinya materi, dan juga tadi karena ini materi awal, kemudian siswanya awalnya habis liburan, nah agak relate dengan itu ya, cukup bagus. Kemudian tadi benar yang disampaikan Mbak Sukma, saya itu ketika ada gambar-gambar tadi terlalu memanfaatkan gambar itu. Jadi kalau misalnya tadi ada jenis otot gitu, penjelasan tentang otot, kemudian siswanya diminta untuk mengidentifikasi gambar itu akan lebih bisa meningkatkan aktivitas siswanya. Hanya disampaikan sekilas dan lebih banyak ditekankan di tulisannya. Jadi gambarnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Ada di dua gambar ya, siswanya diminta untuk yang belum terlalu banyak, sehingga aktivitas siswanya masih meskipun sudah ada tapi masih minim. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan ketika merancang proses pembelajaran. Sebaiknya siswanya ya untuk proses pembelajaran dengan apa? Misalnya tadi ada gambar, ya dimanfaatkan untuk menganalisis gambarnya, kemudian dilakukan pengelompokannya agar siswanya jadi lebih aktif gitu. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa diperhitungkan dan juga diperhatikan rancangan pembelajarannya sehingga akan semakin baik lagi gitu ya. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kalau memungkinkan 5 mahasiswa dipersiapkan 5 mahasiswa ya. Ibu. Oke. Yeah. Ini untuk ya Mbak Risnanda, linknya di-upload di Elita Bu atau di mana? Nanti dikirimkan ke WA saja, nanti dikirimkan ke saya. Baik Bu. Nanti dikirimkan ke saya karena saya mau melihat yang penampilannya Mbak Martina. Ini semua mahasiswa datang kan, hadir? Coba saya cek dulu presensinya.